Hari ini kita akan bedah tuntas. Kenapa otak kita lebih memilih nyaman daripada bertumbuh? Karena kalau kalian nggak ngerti siklusnya, kalian nggak akan bisa keluar. Inilah yang disebut the procrastination cycle, lingkaran setan yang bikin kalian stuck. Hai people, ketemu lagi di Meme Mendekat Merapat with Indonesia. Pernah nggak sih kalian ngerasa punya tugas penting, tapi bukannya dikerjakan, kalian malah asik scrolling medsos? Atau tiba-tiba ngerasa harus bersih-bersih kamar, padahal kamar udah bersih? Atau tiba-tiba merasa lapar, padahal baru aja makan 1 jam yang lalu. Dan yang lucunya, saat kalian melakukan itu semua, kalian gak merasa seneng. Kalian merasa bersalah. Kalian merasa gelisah, ada suara di kepala yang terus bilang, harusnya kamu kerja. Tapi tetap aja kalian gak bisa mulai. Banyak orang bilang, itu karena kamu malas. Atau, kamu gak punya disiplin sih. Atau, kamu gak punya mental kuat. Tapi aku mau tanya satu hal hari ini. Bagaimana kalau aku bilang bahwa menunda itu bukan soal kemalasan, tapi soal peperangan emosional di dalam otak kita? Bagaimana kalau masalahnya bukan di disiplin, tapi di cara otak kita merespon ketidaknyamanan? Hari ini kita akan bedah tuntas. Kenapa otak kita lebih memilih nyaman daripada bertumbuh? Apa kata neuroscience terbaru tentang itu? Bagaimana psikologi menjelaskannya? Dan yang paling penting, bagaimana Rasulullah memberikan kunci untuk memutus belenggu ini. Selamat datang di pembahasan Menunda Bukan Malas. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita luruskan dulu nih definisinya. Karena banyak orang yang salah paham dan ujung-ujungnya malah menghakimi diri sendiri. Malas itu apa? Malas itu kondisi apatis. Kalian gak mau ngapa-ngapain dan kalian oke-oke aja dengan itu. Gak ada rasa bersalah, gak ada gelisah, gak ada drama internal. Malas itu flat, datar. Rebahan sambil bilang, santai aja. Dan emang beneran santai. Orang yang malas, dia gak punya keinginan untuk produktif. Dia udah nyaman banget di zona enggak ngapa-ngapain. Tapi menunda-nunda atau procrastination, itu cerita yang beda banget. Menunda itu menyakitkan. Kalian tahu harus kerja. Kalian ingin kerja. Kalian bahkan udah niat tuh kerja. Tapi kalian merasa terkunci. Ada sesuatu yang nahan kalian. Kayak ada tembok invisible. Dan itu bikin kalian frustrasi. Marah sama diri sendiri. Merasa payah. Coba kalian bayangin ini. Kalian udah duduk nih di depan laptop. File udah dibuka. Tangan udah di keyboard. Tapi otak kalian kosong. Atau malah penuh tapi dengan hal-hal yang lain. Nanti aja deh. Atau bentar lagi deh. Aku istirahat dulu deh 5 menit. Dan 5 menit lagi jadi 1 jam. 1 jam jadi 3 jam. Sampai deadline makin deket. Stres makin tinggi. Riset psikologi terbaru dari Dr. Tim Pychyl di Carleton University dan Dr. Fushia Siroa di University of Sheffield menyebutkan bahwa menunda adalah mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Kita menunda bukan karena kita nggak bisa manajemen waktu, bukan karena kita nggak tahu prioritas, tapi karena kita nggak bisa manajemen emosi. Kita takut gagal. Kita merasa tugas itu terlalu berat. Atau kita merasa cemas kalau hasilnya nggak sempurna. Menunda adalah cara otak kita menyelamatkan kita dari perasaan negatif itu. Jadi ketika kalian menunda, itu bukan tanda kalian malas loh. Itu tanda kalian lagi ngelindungin diri dari sesuatu yang bikin kalian nggak nyaman. Dan disitulah masalahnya dimulai. Sekarang kita masuk ke dalam otak kalian. Dan aku jamin, setelah bagian ini, kalian akan ngerti kenapa kalian sering kalah melawan diri sendiri. Di dalam otak kita ada 2 pemain utama yang lagi perang. Pemain pertama, sistem limbik. Ini bagian otak purba, otak reptil. Otak yang udah ada sejak nenek moyang kita zaman dulu banget. Bahkan sebelum manusia jadi manusia.
Sistem limbik ini kayak bayi yang cuma mau senang sekarang juga. Dia nggak peduli besok kalian dipecat, dia nggak peduli ujian kalian gagal, dia nggak peduli deadline kalian lewat. Yang dia mau cuma satu, dopamin instan. Pleasure sekarang juga. Nonton YouTube, dopamin. Makan enak, dopamin. Scrolling TikTok, dopamin. Tidur, dopamin. Semua yang bikin kalian nyaman sekarang, itu yang dicari sama si sistem limbik. Dan sistem limbik ini nggak bisa mikir jangka panjang. Dia cuma tahu sekarang nyaman sama dengan bagus. Sekarang nggak nyaman sama dengan bahaya. Pemain kedua, prefrontal cortex. Ini bagian otak manusia modern. Otak yang berkembang belakangan. Otak yang bikin kita beda dari binatang. Prefrontal cortex ini si perencana. Si yang mikir jangka panjang. Dia cerdas, dia logis, dia rasional. Dia tahu kalau kalian nggak kerja sekarang, masa depan kalian suram. Dia tahu kalau kalian nggak belajar sekarang, ujian besok kalian bakal gagal. Dia yang bilang, ayo kerja, ini penting, masa depanmu bergantung pada ini. Tapi masalahnya, sistem limbik ini jauh lebih kuat dan jauh lebih cepat daripada prefrontal cortex. Kenapa? Karena dia udah ada jutaan tahun sebelumnya. Dia hardwired, dia refleks, dia survival mode. Dia bagian dari otak yang bikin nenek moyang kita bisa survive dari harimau, dari ular, dari bahaya. Sementara prefrontal cortex, dia baru berkembang sekitar 200.000 tahun yang lalu. Dia tuh masih junior banget. Dia butuh energi besar buat kerja. Dia lambat. Dia harus mikir dulu. Jadi apa yang terjadi saat kalian lihat tugas yang bikin stres, sistem limbik tuh langsung teriak, bahaya. Dan dia nggak kasih waktu prefrontal cortex buat mikir rasional. Dia langsung ngambil alih kendali, kayak autopilot. Akibatnya, kalian lari ke zona nyaman, tanpa sadar, refleks. Kalian nggak males kok, kalian cuma lagi mode survival agar nggak stres. Dan yang paling sadis, setelah kalian lari ke zona nyaman, prefrontal cortex mulai kerja lagi. Dan dia bilang, kenapa kamu nggak kerja? Kamu payah, kamu nggak bisa diandelin, kamu gagal lagi. Dan rasa bersalah itu bikin kalian makin stres dan makin stres. Makin kuat sistem limbik ngambil alih lagi. Lingkaran setan, kalian stuck di loop berputar terus. Stres, menunda terus, rasa bersalah terus, makin stres lalu menunda lagi. Sekarang aku mau jelasin kenapa bertumbuh itu susah banget. Kenapa keluar dari zona nyaman itu rasanya kayak mau mati. Pertumbuhan membutuhkan energi yang sangat besar. Dan otak kita itu organ yang paling boros energi di tubuh. Meskipun cuma 2% dari berat badan kita, otak menghabiskan 20% dari total energi tubuh. Itu luar biasa boros. Jadi secara biologis, otak akan selalu berusaha menghemat baterai dengan cara menjaga kita tetap di zona nyaman, di rutinitas yang udah dikenal, di hal-hal yang sudah autopilot, di pola yang udah familiar. Karena kalau udah autopilot, otak nggak perlu kerja keras, hemat energi. Bertumbuh berarti menghadapi ketidakpastian. Dan bagi otak purba kita, ketidakpastian sama dengan ancaman kematian. Bayangin nenek moyang kita zaman dulu. Kalau mereka keluar dari gua, mereka ke tempat yang nggak familiar, ada kemungkinan dimakan harimau, diserang suku lain, atau kelaparan. Jadi otak mereka bilang, tetap di gua aja, aman, tahu pasti ada makanan di sini. Dan yang tetap di gua, survive. Yang keluar keluyuran, banyak yang mati. Sekarang kita nggak ada harimau lagi. Kita nggak ada suku lain yang mau nyerang. Tapi otak kita masih pakai program yang sama. Hardwired selama jutaan tahun. Makanya saat kalian mau belajar skill baru, atau mau mulai bisnis, atau ngerjain tugas besar yang belum pernah kalian lakuin, rasanya tuh berat sekali di awal. Rasanya menakutkan. Rasanya kayak ada yang salah. Itu bukan tanda kalian gak mampu. Itu cuma tanda otak kalian sedang mencoba melindungi dari harimau yang sebenarnya gak ada. Dan yang bikin susah lagi, hasil dari pertumbuhan itu gak instan. Gak langsung kelihatan. Kalian kerja keras hari ini, tapi hasilnya baru kelihatan bulan depan, tahun depan, atau bahkan beberapa tahun lagi.
Sementara kenikmatan zona nyaman instan. Buka HP 1 detik, dopamin langsung datang. Jadi otak kalian disuruh milih antara kerja keras sekarang hasil nanti atau enak sekarang hasil sekarang. Ya pilih yang kedua lah. Ini yang disebut dalam psikologi sebagai temporal discounting. Kita lebih menghargai reward yang dekat daripada reward yang jauh. Lalu bagaimana Islam melihat fenomena ini? Menariknya, apa yang disebut sains sebagai sistem limbik dalam Islam sangat erat kaitannya dengan nafsu amarah bisu. Allah berfirman dalam Quran Surat Yusuf ayat 53, "Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Perhatikan kata-katanya. Nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Bukan kadang-kadang, bukan mungkin, tapi selalu. Nafsu amarah ini adalah bagian dari diri kita yang selalu mau yang gampang, yang enak, yang instan, yang gak bikin capek. Persis kayak sistem limbik yang kita bahas tadi. Dan dalam tradisi Islam ada istilah yang sangat spesifik untuk kebiasaan menunda ini. Taswif, kebiasaan berkata nanti saja. Para ulama bahkan mengatakan bahwa taswif adalah satu senjata paling ampuh setan untuk menjauhkan manusia dari kebaikan. Nanti saja taubatnya, nanti saja sholatnya, nanti saja sedekahnya, nanti aja belajarnya, dan nanti itu nggak pernah datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengajarkan doa yang sangat powerful. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1555. Ini ajaib. Beliau mengaitkan alham atau gelisah, cemas dengan al-kasal atau malas. Ribuan tahun lalu, Rasulullah sudah menunjukkan bahwa malas itu seringkali bersumber dari kegelisahan mental. Persis seperti kata sains modern tentang procrastination sebagai mekanisme pertahanan emosional. Al-Quran dan hadis udah ngomongin neuroscience sebelum neuroscience ada. Dan beliau juga bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan keseimbangan. Kita harus kasih tubuh kita istirahat, tapi kita juga nggak boleh membiarkan tubuh menipu kita dengan kemalasan. Jadi Islam itu balance, seimbang, jalan tengah. Bukan ekstrim kerja sampai burn out, tapi juga bukan rebahan terus sambil bilang nanti aja. Sekarang aku mau kalian ngerti gimana siklus menunda ini bekerja secara lengkap. Karena kalau kalian nggak ngerti siklusnya, kalian nggak akan bisa keluar. Step 1. Ada tugas yang terasa berat atau menakutkan, bisa jadi karena terlalu besar, terlalu penting, atau karena kalian takut gagal, takut hasilnya nggak sempurna. Step kedua, otak kalian merasa terancam, sistem limbik teriak, bahaya, dan kalian langsung ngerasa cemas, stres, overwhelmed, kayak ada beban di dada. Step 3, kalian lari ke aktivitas yang bikin nyaman. Buka Instagram, nonton YouTube, main game, makan, tidur. Apapun yang kasih dopamin instan dan bikin kalian lupa sebentar. Step 4, untuk sesaat kalian merasa lega. Nanti aja deh. Dan otak kalian ngerasa aman lagi. Stres turun sebentar. Step 5, tapi setelah berapa saat, rasa bersalah muncul. Kenapa aku nggak kerja tadi? Aku payah banget. Aku nggak bisa diandalkan. Aku selalu kayak gini. Step 6. Rasa bersalah ini bikin kalian makin stres dan makin stres. Makin kuat sistem limbik ngambil alih lagi. Kalian makin nggak mau ngadepin tugas itu. Step 7. Kalian nunda lagi dan siklus berulang lagi. Makin lama makin dalam. Step 8. Deadline makin dekat. Panic mode on. Akhirnya kalian kerjain last minute dengan stres maksimal. Hasil seadanya. Step 9, hasil jelek. Rasa bersalah makin besar. Kenapa sih aku selalu kayak gini? Dan next time ada tugas lagi, siklus sama berulang lagi. Inilah yang disebut the procrastination cycle.
lingkaran setan yang bikin kalian stuck. Dan yang paling parah, makin lama kalian di siklus ini, makin sulit keluar. Karena otak kalian udah terkondisi bahwa menunda sama dengan aman untuk sekarang. Makanya sebagian orang bisa stuck di siklus ini bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.